Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Apa kabar kalian semua? Semoga yang sedang nonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film thriller kriminal asal Amerika yang berjudul Good Time. Film ini dibintangi oleh Robert Pattinson, aktor tampan yang membintangi sederetan film vampir berjudul Twilight yang sangat populer di zamannya. Film ini bercerita tentang seorang perampok bank yang berusaha untuk membebaskan adiknya yang memiliki keterbelakangan mental dari tahanan polisi. Film ini sangat menegangkan, tetapi di saat yang bersamaan, kita juga dibuat iba dan kasihan terhadap kedua kakak beradik ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan scene di dalam sebuah ruangan psikiater. Nick adalah seorang lelaki yang memiliki keterbelakangan mental. Saat sedang melakukan terapi dengan dokternya, kakaknya Connie tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu dan langsung menariknya keluar dari ruangan. Dokter yang tidak bisa menghentikan Connie, bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Kemudian Nick dan Connie menyamar sebagai dua pria berkulit hitam dan melakukan perampokan di dalam sebuah bank. Mereka memberikan secarik kertas kepada kasir bank itu dan meminta uang sebesar $65.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Si kasir tentu saja tidak mempunyai uang sebanyak itu di dalam lacinya, maka ia hanya memberikan uang yang ada di dalam lacinya saja. Tetapi Connie kemudian mengancam kasir itu dengan menuliskan ancamannya di atas kertas. Si kasir kemudian masuk lagi ke dalam ruangan, dan sesaat setelah itu ia keluar dan membawa tas yang penuh dengan uang. Setelah puas dengan apa yang mereka dapat, Connie dan Nick pun berjalan keluar, pergi meninggalkan bank itu. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gang yang sempit, dan akhirnya bisa melepaskan segala samarannya. Setelah itu mereka pun keluar dari gang itu dan dijemput oleh salah satu rekannya menggunakan mobil. Rencananya mereka akan langsung kabur dari kota itu dan menikmati hasil rampokannya bersama-sama. Tetapi takdir berkata lain. Tas uang yang mereka dapatkan dari kasir itu ternyata sudah diselipkan bom cat oleh si kasir bank. Bom itu pun meledak di dalam mobil yang menyebabkan supir terbatuk-batuk dan akhirnya menabrakkan mobilnya. Nick dan Connie pun segera keluar dari mobil itu dengan terbatuk-batuk dan muka yang penuh dengan cat merah. Mereka masuk ke dalam sebuah gerai pizza dan membersihkan diri di dalam kamar kecilnya. Connie menyembunyikan tas yang berisi uang curiannya itu di atas langit-langit dalam toilet tersebut. Di perjalanan pulang, kedua kakak beradik ini diberhentikan oleh polisi yang mencurigai mereka. Nick yang panik langsung tancap gas dan sontak saja polisi itu langsung mengejarnya. Setelah kejar-kejaran beberapa lama, Nick akhirnya menabrak sebuah pintu kaca dan langsung jatuh pingsan. Ia pun tertangkap oleh polisi-polisi itu. Sedangkan Connie berhasil melarikan diri. Di penjara, Nick yang cacat mental itu pun kaget dan takut setengah mati dengan segala kekacauan yang terjadi di dalam sana. Connie kemudian kembali ke gerai pizza itu dan mengambil uang yang ia sembunyikan di sana. Setelah itu, Connie mengunjungi sebuah pegadaian yang bisa mengeluarkan adiknya dari tahanan dengan membayarkan uang jaminan. Sebenarnya, ia mempunyai uang yang cukup banyak dari hasil rampokannya itu. Tetapi karena uang yang ia curi itu terkena cat warna merah, ia harus mengusahakan $10.000 dari tempat lain. Di sisi lain, Nick terlibat baku hantam dengan napi lain di dalam penjara, yang membuatnya terluka parah dan harus langsung dilarikan ke rumah sakit. Connie lalu mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Corey. Di sana ibu Corey terlihat sudah tidak menyukai Connie. Di perjalanan, Connie meminjam sejumlah uang kepada Corey untuk menebus adiknya. Corey awalnya tidak mau, tetapi karena terus dibujuk oleh Connie, akhirnya ia pun menyetujui permintaannya itu. Sesampainya di tempat pegadaian, Corey mengeluarkan kredit card ibunya untuk membayar sisa uang jaminan sebesar $10.000 itu.
Tetapi pada saat penggadai itu menelpon ke penjara, ia mendapati bahwa Nick sudah tidak ada lagi di sana. Melainkan ia sudah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka yang cukup parah karena berkelahi di dalam sana. Nick yang mendengar itu pun langsung panik setengah mati. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan adiknya. Di saat yang bersamaan, ibu Cory ternyata telah memblokir kartu kredit Cory yang membuatnya tidak bisa membantu Connie untuk membayar uang jaminan adiknya itu. Tidak putus asa, Connie pergi mengunjungi rumah sakit untuk membebaskan adiknya sendiri. Lewat celah pintu kamar, ia bisa melihat adiknya yang mukanya ditutupi perban yang cukup banyak. Tetapi ada seorang polisi yang duduk berjaga di depan kamar itu. Connie sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia pun pergi bersembunyi sambil menunggu polisi itu pergi dari sana. Setelah sekian lama menunggu, polisi itu akhirnya bangkit berdiri untuk membeli secangkir kopi. Connie langsung masuk ke kamar adiknya dan menempatkannya di atas sebuah kursi roda. Secara sembunyi-sembunyi, ia pun mendorong adiknya keluar dari rumah sakit itu. Connie dan Nick naik ke atas sebuah bus pasien, tetapi mereka tidak tahu harus pergi kemana. Di sana mereka bertegur sapa dengan seorang wanita tua yang baru saja menyebut ayahnya yang keluar dari rumah sakit yang sama. Akhirnya di penghujung rute bus itu, Connie minta diturunkan di sebuah gang kecil. Connie lalu pergi ke rumah wanita tua itu dan berpura-pura tidak memiliki kunci rumah dan ingin meminjam telepon wanita tua itu untuk menelpon ibunya. Karena merasa iba dan kasihan terhadap Connie, wanita itu pun akhirnya memperbolehkannya masuk. Di dalam, ia meminta izin pada wanita itu agar diperbolehkan untuk menunggu ibunya pulang kerja. Si wanita itu lagi-lagi mengizinkannya, lalu ia pun berangkat kerja. Sekarang tinggal tersisa Connie, Nick, dan anak gadis dari wanita itu yang berumur 16 tahun. Di sana, ia menaruh adiknya yang tidak sadarkan diri itu di dalam sebuah kamar yang gelap. Sekarang, Connie dan Nick sudah menjadi buronan polisi. Saat menonton TV di ruang tamu, Connie melihat bahwa wajahnya terpampang jelas di TV sebagai seorang buronan yang sedang dicari polisi. Ia langsung mencium bibir gadis itu agar ia tidak tahu kalau dia sebenarnya adalah buronan polisi. Lalu ia langsung menggendongnya masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras di kamar adiknya itu. Ternyata yang ia bebaskan adalah orang yang salah. Orang yang ia dorong-dorong dari tadi itu ternyata bukan adiknya, melainkan seorang kriminal lain yang bernama Ray yang juga sama terluka parah. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan meminjam mobil dari wanita tua itu. Di jalanan sudah terlihat banyak mobil polisi yang mencari keberadaan Connie dari rumah ke rumah. Awalnya, Connie berniat untuk kembali ke rumah sakit itu dan berusaha membebaskan adiknya lagi. Tetapi setibanya di sana, ia melihat sudah banyak sekali mobil polisi yang parkir di rumah sakit itu. Di dalam, Ray bercerita kepada Connie bahwa beberapa jam yang lalu sebenarnya ia baru saja keluar dari penjara juga. Ia mengunjungi temannya Khalif yang ternyata adalah seorang pengedar narkoba. Sambil mabuk-mabukan, mereka pun pergi ke sebuah tempat bermain arcade dan menjual narkoba ke anak-anak muda yang datang ke sana. Tetapi tiba-tiba polisi datang ke tempat itu dan mereka pun langsung lari dari sana. Mereka berlari dan berlari sampai akhirnya mereka tiba di Adventureland, yaitu sebuah taman bermain. Mereka lalu bersembunyi di dalam sebuah rumah berhantu. Mereka juga menyimpan narkoba yang mereka jajakan itu dan sejumlah uang di dalam rumah hantu itu. Setelah itu, Ray masuk ke dalam sebuah taksi berniat untuk pulang. Tetapi si supir taksi yang mengetahui bahwa Ray adalah seorang kriminal berniat untuk membawanya ke kantor polisi. Tentu saja Ray tidak mau dibawa ke kantor polisi. Maka dari itu ia pun melompat keluar dari mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi itu. Dan mukanya terhantam ke aspal sampai ia terluka parah seperti ini. Mendengar cerita itu, Connie memutuskan untuk pergi ke Adventureland, mengambil narkoba itu dan menjualnya, lalu membagi hasilnya berdua dengan Ray. Setibanya di sana, Connie meminta Crystal untuk menunggu di mobil,
sewaktu ia dan Ray masuk ke dalam Adventureland untuk mencari harta karun itu. Lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah berhantu itu dan mencari narkoba dan uang yang sebelumnya telah mereka sembunyikan di sana. Tetapi di sela-sela mencari, mereka dikejutkan dengan satpam tempat itu yang mengetahui bahwa ada penyusup di dalam sana. Ia juga mengancam akan menelpon polisi dan menghardik mereka untuk keluar sekarang juga. Awalnya Ray ditangkap dan diborgol oleh satpam itu. Tetapi kemudian Connie berbalik memukul satpam itu sampai ia tidak sadarkan diri. Lalu ia pun bergegas melepaskan Ray dari ikatannya. Sesaat setelah itu bunyi sirene mobil polisi terdengar. Ternyata satpam itu benar-benar telah menelpon polisi. Connie bergegas menanggalkan baju si satpam dan memakainya sendiri. Ia ingin berpura-pura menjadi satpam di hadapan polisi yang sekarang telah mengepung taman bermain itu. Ray juga menuangkan narkoba itu ke mulut si satpam, agar saat ia terbangun nanti, omongannya akan ngelantur seperti seseorang yang sedang mabuk. Connie melaporkan kepada polisi itu bahwa si satpam telah menyusup ke dalam Adventureland dan Connie telah berhasil melumpuhkannya. Si satpam itu juga akhirnya terbangun, tetapi polisi tetap mengikatnya dan membawanya ke kantor polisi karena ia berteriak-teriak seperti orang mabuk. Di luar, Crystal keluar dari mobil dan berjalan kebingungan lantaran Connie telah cukup lama meninggalkannya di mobil sendirian. Polisi yang melihat seorang gadis cilik berjalan sendirian di tengah malam langsung menciduknya dan memasukkannya ke mobil polisi. Dari dalam mobil polisi, Crystal melihat ke arah Connie dan tersadar bahwa ia telah ditipu olehnya. Setelah polisi-polisi itu pergi, mereka pun juga memutuskan untuk pergi dari sana, mencuri mobil si satpam itu. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke rumah satpam itu, lewat alamat yang ia dapat dari dalam mobilnya. Sesampainya di sana, Connie memaksa Ray untuk menelpon temannya Khalif agar ia bisa datang dan membayar narkoba yang baru saja ia dapatkan itu. Sesaat setelah itu, Khalif pun datang ke apartemen itu. Awalnya ia menawar untuk membayar barang itu sebesar $3.000 atau sekitar 45 juta rupiah. Tetapi Connie menolaknya. Ia mau menjual barang itu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian Khalif pun meninggalkan tempat itu. Tidak tahu ia benar-benar mau mengambil uang untuk membayar Connie atau hanya mau memanggil bantuan untuk datang membereskan Connie. Connie yang sudah berfirasat buruk memutuskan untuk pergi saja dari sana. Tetapi Ray menghalanginya dan ia pun digigit oleh anjing dari satpam itu. Di luar, polisi ternyata sudah mengepung apartemen itu. Connie lari-lari di pekarangan karena dikejar oleh segerombolan polisi. Akhirnya ia pun tertangkap beserta botol yang berisi narkoba seharga 200 juta itu. Ray yang menyaksikan hal itu panik dan mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat jendela apartemen itu. Dari bawah, Connie dan polisi-polisi itu melihat Ray yang sedang memanjat-manjat jendela, lalu terjatuh ke tanah dari ketinggian puluhan lantai. Akhirnya, malam Connie tidak berbuah apa-apa. Segala jerih payahnya untuk mendapatkan uang dan menebus adiknya keluar dari penjara gagal total. Dan sekarang ia sendirilah yang harus mendekam di Prodeo. Di akhir cerita, Nick terlihat sedang mengikuti kelas terapi mental dan ikut serta dalam sebuah kegiatan kelompok. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Film ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Connie bersusah payah melakukan segala cara hanya untuk mengeluarkan adiknya dari penjara. Tetapi, sayang semua cara yang ia gunakan adalah ilegal dan merugikan orang lain. Alhasil, akhirnya ia sendirilah yang harus menerima ganjarannya. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya dari Sinopsia pamit undur diri.